Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding blucy dari bahan yang sangat sederhana. Nah, seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus untuk video berikutnya. Langsung saja aku menggunakan 800 ml susu UHT dan 120 gram gula pasir. Lalu aku tambahkan dengan 1 sendok makan pupuk Nutrijel tanpa warna. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata, lalu masak dengan menggunakan api yang sedang. Jangan lupa untuk sering diaduk hingga mendidih. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan perisa leci supaya pudingnya ini berasa buah leci ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu bagi puding menjadi 2 bagian yang sama berat, masing-masing beratnya 400 ml. Lalu yang satu akan aku beri pewarna biru, memberinya 1-2 tetes aja. Nah, kemudian aku akan siapkan cetakan puding ini. Cetakan puding udah aku basahi dengan menggunakan air. Lalu ini untuk cetakan pudingnya ini berukuran 800 ml air. Nah, kemudian bagian bawahnya ganjal dengan menggunakan serbet, lalu tuang. Untuk puding yang berwarna biru kurang lebih 1 sendok sayur, lalu biarkan hingga setengah kaku. Nah, kalau sudah setengah kaku lalu masukkan untuk puding berwarna putih kurang lebih 1-2 sendok makan. Jadi ini untuk cetakannya itu miringkan ya. Jadi untuk memiringkannya tambahkan belakangnya itu dengan menggunakan lipatan serbet. Nah, kalau sudah setengah kaku kembali saat disentuh dengan jari sudah tidak nempel, itu tandanya puding siap menerima lapisan di atasnya. Lalu tuang kembali secara selang-seling ya, bergantian antara puding putih dan juga puding biru. Nanti di akhir video aku sertakan ya bahan takarannya, di sana aku tulis, dan jika kalian nanti kurang jelas silahkan aja cek kolom deskripsi, di sana aku tulis kembali. Nah, ini lakukan selang-seling terus ya sampai puding habis dan posisi loyangnya tetap miring. Jangan dirubah-rubah untuk kemiringannya. Nah, kalau sudah penuh untuk kemiringannya ini, lalu nanti ambil untuk serbetnya jadi seperti ini. Nah, ini ya. Lalu akan aku tuang lagi untuk puding yang lain sisanya di bagian lengkungan, cekungan yang lain. Nah, ini jika pudingnya itu sudah agak sedikit keras, kalian bisa panaskan lagi hingga mencair seperti ini. Lalu kemudian tuang semuanya secara selang-seling hingga bagian sisi yang satunya sama rata dengan yang bagian sebelahnya. Ini untuk membentuk garis-garis aja ya di cetakan puding itu. Jadi kalau terbentuk garis-garis kan nanti saat dikeluarkan dari cetakannya pudingnya akan terlihat lebih cantik. Oke, ini sudah untuk lapisan yang terakhir ya. Lalu kalau sudah semuanya dituang, biarkan hingga mengeras. Kurang lebih kalian bisa simpan di kulkas selama 1-2 jam. Oke, kita tunggu selama 2 jam. Dan setelah 2 jam sudah mengeras seperti ini, kemudian aku akan keluarkan dari cetakan.
Dan seperti ini ya untuk hasilnya setelah aku keluarkan dari cetakannya. Sangat cantik, ada motif garis-garis di pinggiran atau di dalam pudingnya. Nah, ini sebenarnya resepku kali ini seperti resepku 1 tahun yang lalu ya. Aku pernah buat juga puding dengan motif garis miring seperti ini yang judulnya puding tape garis miring. Nah, ini tekniknya sama, hanya beda di bahan saja. Sekarang aku akan memotong. Kita lihat bersama ya perlapisannya menyatu dengan sempurna atau tidak. Dan ini hasilnya untuk potongannya, jadi perlapisannya itu menyatu dengan sempurna, tidak ada yang memisah-misah. Jadi di sini kalian harus perhatikan tips yang aku berikan. Jadi saat menuang puding di atasnya, puding yang dituang harus dalam keadaan benar-benar panas, lalu puding di bawahnya pastikan setengah kaku. Saat disentuh dengan jari itu masih goyang-goyang dan tidak nempel di jari, jangan sampai benar-benar keras. Kalau sampai benar-benar keras di bagian bawahnya itu nanti lapisannya itu tidak akan menyatu. Jadi kalian harus perhatikan benar perlapisannya supaya puding ini menyatu sempurna, tidak terpisah saat dipotong. Demikian ya. Nah, lalu juga kalian juga harus perhatikan saat puding yang akan dituang itu jika sudah mengeras, panaskan terlebih dahulu hingga mendidih, baru setelah itu dituang ke puding lapisan di bawahnya. Jadi jangan khawatir ya, saat puding itu sudah mengeras bisa dipanaskan kembali hingga mendidih. Oke, dan itu tadi ya proses cara pembuatan puding bluesy ala aku atau puding laut biru. Aku mengatakannya demikian karena puding ini kan berwarna biru ya, supaya lebih cantik, maka aku beri nama puding bluesy. Sekali lagi untuk kalian yang ingin melihat takaran bahan-bahannya, silahkan lihat di akhir video, karena di akhir video aku tulis bahan dan takarannya secara lengkap. Oke, demikian tadi saja untuk resep pembuatan puding bluesy ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Jangan lupa perhatikan tips yang aku berikan tadi supaya tidak gagal. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.